Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dimni Channel. Kali ini Pak Aat akan membahas tentang tahun ajaran baru ya, diberlakukannya kurikulum Merdeka. Merdeka belajar ya, sebagai bagian dari perbaikan kualitas pendidikan ya. Nah, apa itu kurikulum Merdeka? Ya, apa latar belakangnya dan seperti apa penerapannya di sekolah? Terus kemudian apa aja keunggulannya dari kurikulum Merdeka ini dan struktur kurikulum seperti apa? Nanti kita akan bahas secara sederhana ya. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak ya. Oke, jika ada perbedaan persepsi ya, mohon masukannya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja kita sharing-sharing informasi ya, berkaitan dengan kemarin hasil dari mengikuti 23 hari mengikuti sebagai komite pembelajar ya, sekolah penggerak ya. Oke, kita langsung. Nah, apa latar belakang kurikulum Merdeka ya? Yang pertama adalah tentang krisis pembelajaran di Indonesia yang telah berlangsung lama dan belum membaik ya dari tahun ke tahun akibat dari pandemi ya, terus kemudian terjadinya learning loss ya. Jadi ada kehilangan sekitar 5 atau 6 bulan ya hasil apa namanya penelitian riset ya, bahwa ada kehilangan apa namanya kehilangan waktu belajar ya. Kemudian juga ada kemampuan siswa di literasi dan numerasi yang rendah ya. Hasil survei Program for International Student Assessment PISA ya. Indonesia tahun 2018 kemampuan membaca siswa skornya adalah 371 ya, di posisi 74 berarti 6 peringkat terbawah ya dari 80 negara ya. Kemudian kemampuan matematikanya skornya 379 ya di posisi 73, sementara kemampuan sains skornya 396, skornya 71 ya dari 80 negara. Kemudian perlu adanya penyederhanaan kurikulum ya. Kemarin sudah diberlakukan ya, kurikulum Merdeka ini awalnya prototipe, sekarang sudah Pak Menteri ya sudah memutuskan menjadi kurikulum Merdeka ya, sudah menamanya kurikulum Merdeka ya, karena sudah beberapa sekolah sudah melaksanakan ya. Oke, jadi awalnya kurikulum darurat ya pada saat pandemi ya. Jadi kemarin ada beberapa materi yang dihilangkan sehingga hanya menggunakan beberapa materi esensial saja ya, karena kondisi pandemi kemarin ya. Kemudian yang ketiga, adanya efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguat ya. Jadi materinya kemarin terlalu padat ya, hasil ininya. Kemudian strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif ya, dengan menggunakan sekarang kan harus konseptual ya, dengan kemajuan teknologi digital ya. Kemudian kurikulum lebih fleksibel ya, agar untuk mengejar ketertinggalan ya. Nah, sebenarnya apa? Kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum darurat yang dikembangkan ya, diawali kemarin pada saat pandemi kemarin ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penerapan kurikulum Merdeka? Jadi sebenarnya sekolah diberikan kebebasan ya untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih ya, tidak ujuk-ujuk harus gitu kurikulum Merdeka ya. Silakan satuan pendidikan atau sekolah memilih apakah kurikulum 2013, silakan langsung melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013, atau boleh juga menggunakan kurikulum darurat ya, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan ya, pada saat kemarin ya, hanya menggunakan materi-materi esensial ya. Atau pilihan ketiga adalah kurikulum Merdeka. Nah, ini tergantung kesiapan sekolah masing-masing ya. Yang kedua, sekolah dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing ya. Itu dengan mengikuti program sekolah penggerak ya. Nah, sekarang ada survei ya. Silakan sekolah untuk mendaftarkan diri mengikuti program sekolah penggerak. Kemudian dilakukan beberapa pelatihan ya, yaitu dikenal dengan komite pembelajar ya, komite sekolah penggerak ya. Kemudian dilatih, sebelum itu akan disurvei ya kepala sekolahnya,
dan apa namanya sekolahnya apakah layak untuk mengikuti atau melaksanakan sebagai program sekolah penggerak ya. Kemudian melaksanakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, didukung beragam perangkat ajar ya. Jadi Kementerian Kemendikbudristek ya sekarang sudah mempersiapkan beragam perangkat ajar, pelatihan, dan penyediaan sumber belajar untuk guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan ya. Jadi untuk pelaksanaannya didukung betul nih dengan berbagai fasilitas ya, agar keterlaksanaan kurikulum Merdeka ini bisa secara optimal. Kemudian apa keunggulan kurikulum Merdeka? Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam ya. Jadi fokus pada materi esensial saja dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya ya. Jadi sekarang sudah tidak dikenal ya. Nanti ada fase-fase ya seperti kalau di PAUD itu fase fondasi ya. Kemudian ada fase A, fase B, kemudian fase C ya di SD, kemudian fase D untuk SMP dan fase E dan F ya untuk fase SMA. Jadi berdasarkan fase ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian belajar lebih mendalam ya. Karena materinya tidak banyak ya, lebih pada kedalaman materi ya, dan bermakna, tidak terburu-buru dan pastinya menyenangkan ya buat peserta didik ya. Kalau sudah belajar senang, pasti hasilnya juga akan lebih optimal ya. Kemudian yang kedua lebih merdeka. Nah ya, jadi ada otonomi ya dari setiap sekolah. Contohnya misalnya tidak ada jurusan di SMA sekarang ya, semua sama ya, baik IPA maupun IPS, jadi tidak ada jurusan untuk beberapa sekolah penggerak ya. Itu sekarang tidak ada jurusan di SMA. Jadi siswa boleh memilih mata pelajaran apa yang dia ingin ya, yang diinginkan ya. Kemudian guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan siswa. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai karakteristik sekolah dan siswanya ya. Jadi setiap daerah tuh mungkin bisa jadi berbeda ya, tergantung karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif ya, karena di kurikulum Merdeka ini lebih banyak pembelajaran proyek ya. Jadi siswanya aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi P3 ya, profil pelajar Pancasila. Jadi ujung kurikulum Merdeka ini adalah untuk membuat peserta didik belajar sepanjang hayat ya, mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Oke. Kemudian apa aja struktur kurikulum Merdeka ini? Yang pertama ada dua ya. Jadi struktur kurikulumnya ada dua. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler ya untuk mencapai capaian-capaian kegiatan reguler di kelas ya. Ini adalah pembelajaran intrakurikuler, itu kegiatan reguler di kelas. Dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam CP ya. Apa itu CP? Capaian pembelajaran ya. Jadi untuk mencapai capaian pembelajaran ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler di dalam kelas ya, untuk kegiatan reguler. Oke. Kemudian yang kedua, di kurikulum Merdeka ini ada namanya pembelajaran berbasis proyek ya, yaitu 20% ya dari total minggu efektif ya. Oke, apa itu proyek penguatan proyek Pancasila? Dilakukan secara fleksibel, baik secara waktu maupun konten. Nah, tidak mengacu kepada CP, jadi tidak terintegrasi kepada mata pelajaran ya, atau pada capaian pembelajaran ya. Oke. Kemudian, nah ini pembelajaran berbasis proyek tadi ya. Nah, jadi kalau pembelajaran intrakurikuler seperti biasa, reguler di kelas ya, ada mata pelajaran, terjadwal dan lain-lain. Nah, sementara ada saatnya pembelajaran berbasis proyek ya. Nanti ada menggunakan sistem blok atau sistem kombinasi ya, gabungan ya. Sehingga dua kegiatan ini, pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek yang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu akan terlaksana ya. Nah, minimal diadakan pembelajaran proyek 2 atau 3 kali dalam setahun ya, dengan memilih 2 tema. Nah, 2 tema ini untuk PAUD, SD dan MI ya. 2 tema dan 3 tema untuk SMP, MTS, SMA, MA, SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan ya, dari 7 tema berikut ya. Nah, dari sini kebetulan di sekolah kami ya ada SMP ya, jadi memilih 3 ya yang dipilih, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Kewirausahaan ya. Jadi dari 7 tema ini, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Suara Demokrasi,
rekayasa dan teknologi dan kewirausahaan ya. Silakan dipilih ya, kalau SD ya MI itu 2 tema ya dalam setahun, kemudian SMP sampai SMA itu 3 tema ya. Oke. Oke, demikian penjelasan Pak ya, bagaimana tentang gambaran singkat ya tentang apa itu kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan penjelasan ya. Jika ada pemahaman yang salah mohon dikoreksi ya, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih para siswa dan guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.